Pernahkah kalian mendengar tentang Menara Kudus yang megah dan unik? Sebuah bangunan tua yang konon dibangun dalam semalam dan hingga kini tetap kokoh berdiri. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah penuh makna yang menguras perasaan. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sahabat semua, hari ini kita akan mengupas sebuah legenda yang melekat di hati masyarakat Kudus. Kisah yang bukan hanya tentang bangunan, tetapi juga tentang perjuangan, kebijaksanaan, dan keajaiban yang penuh makna. Ada seorang kakek sedang bercerita kepada cucunya, pada zaman dahulu. Pada suatu masa, di tanah yang subur dan kaya akan tradisi, hiduplah seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq, seorang wali yang memiliki kebijaksanaan luar biasa dalam menyebarkan Islam. Kudus, sebuah wilayah di Jawa Tengah, saat itu masih dipenuhi dengan masyarakat yang memegang erat kepercayaan Hindu dan Buddha. Perjalanan Sunan Kudus ke tempat itu bukan tanpa tantangan. Di sepanjang perjalanannya, ia sering bertemu dengan orang-orang yang memandang Islam dengan curiga. Bagi mereka, agama baru ini adalah ancaman terhadap budaya dan kepercayaan yang telah mereka jalankan selama ratusan tahun. Suatu hari, ketika Sunan Kudus baru saja tiba di sebuah desa, seorang lelaki tua berwajah keras mendekatinya. "Kau orang asing, apa tujuanmu datang ke desa kami?" tanyanya dengan suara berat dan penuh kecurigaan. Sunan Kudus tersenyum lembut, tidak sedikit pun menunjukkan kegelisahan. "Aku datang dengan damai, wahai saudaraku," jawabnya dengan suara yang tenang. "Aku ingin berbagi ilmu dan kebaikan kepada siapa saja yang ingin mendengarnya." Lelaki tua itu masih tampak ragu, tetapi ada sesuatu dalam cara berbicara Sunan Kudus yang membuatnya enggan bersikap kasar. Dalam hatinya, ia merasa bahwa orang ini bukan sembarang pendatang. Masyarakat Kudus pada saat itu terkenal sangat religius dan menghormati ajaran nenek moyang mereka. Salah satu hal yang paling mereka junjung tinggi adalah penghormatan terhadap sapi. Bagi mereka, sapi adalah hewan suci yang tidak boleh disakiti, apalagi disembelih untuk dimakan. Sunan Kudus memahami betul pentingnya menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Ia tidak datang untuk mengubah segalanya secara paksa, tetapi untuk mengajarkan Islam dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Pada suatu pagi, ketika para penduduk berkumpul di pasar, Sunan Kudus berdiri di tengah mereka dan berseru dengan suara lantang namun penuh kasih. "Wahai penduduk Kudus, aku ingin menyampaikan sebuah pesan. Demi menghormati kalian, mulai hari ini, tidak akan ada sapi yang disembelih di tanah ini." Para pedagang dan warga yang tengah sibuk berjualan terdiam. Beberapa orang bahkan saling berbisik, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Apa maksudnya?" tanya seorang pria paruh baya. "Bukankah orang Islam biasanya menyembelih sapi untuk kurban?" Sunan Kudus tersenyum. "Islam mengajarkan kasih sayang dan penghormatan. Aku ingin menunjukkan bahwa ajaran ini tidak bertentangan dengan adat kalian. Bukankah lebih baik kita hidup berdampingan dengan damai?" Ucapan itu membuat banyak orang mulai berpikir. Mereka melihat bahwa Sunan Kudus bukanlah orang yang ingin memaksakan kehendaknya, tetapi justru menghargai budaya mereka. Malam itu, setelah berbicara kepada penduduk, Sunan Kudus duduk bersila di dalam biliknya. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya yang teduh. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena masyarakat mulai menerima kehadirannya dengan baik. Namun, ia sadar bahwa perjalanan dakwahnya masih panjang. Dalam heningnya malam, Sunan Kudus berdoa dengan penuh kehusyukan. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati hamba-hamba MU. Berilah aku petunjuk agar dapat membimbing mereka dengan cara yang Engkau ridai." Tak lama setelah itu, ia tertidur dan memasuki alam mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah bangunan besar berdiri kokoh di tengah kota. Bangunan itu adalah masjid, tetapi memiliki menara yang berbeda dari biasanya. Menara itu menyerupai bentuk candi yang sering dilihat di wilayah Kudus. Ketika terbangun, hatinya bergetar. Ia yakin bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. "Masjid ini harus memiliki menara yang mencerminkan budaya mereka," gumamnya. "Agar mereka merasa bahwa Islam bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari kehidupan mereka." Keesokan harinya, Sunan Kudus mengumpulkan para murid dan masyarakat yang telah bersedia membantunya. Ia menjelaskan rencananya untuk membangun masjid yang akan menjadi pusat ibadah sekaligus tempat berkumpulnya ilmu dan kebaikan. "Tuan," kata seorang muridnya, "kami siap membantu,
Tetapi membangun sebuah menara setinggi itu membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar. Sunan Kudus tersenyum. Jangan khawatir. Jika niat kita tulus, pasti akan ada jalan. Para penduduk mulai bekerja. Mereka membawa batu bata, mengaduk semen dari tanah liat, dan menyusun bahan-bahan bangunan. Namun, pekerjaan itu jauh lebih berat dari yang mereka duga. Batu-batu besar yang harus diangkat begitu berat, dan beberapa pekerja mulai kelelahan. Di tengah kegalauan itu, Sunan Kudus kembali bermunajat kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan ini. Kami ingin membangun rumah MU dengan penuh keikhlasan. Tiba-tiba, angin bertiup lembut, membawa kesejukan di tengah kelelahan mereka. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat, disertai suara seseorang yang seakan datang dari dunia lain. Saat Sunan Kudus dan para pekerja sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang pria tua berjanggut panjang. Pakaiannya lusuh, tetapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Siapa gerangan yang berusaha membangun rumah Tuhan di tempat ini? Suaranya dalam dan bergetar, membuat bulu kuduk para pekerja merinding. Sunan Kudus menatapnya dengan penuh ketenangan. Aku adalah hamba Allah yang ingin membangun tempat ibadah bagi masyarakat di sini. Orang tua itu mengangguk pelan. Aku telah lama mengamati kalian. Kalian memiliki niat yang baik, tetapi tenaga kalian tak akan cukup untuk menyelesaikan ini dalam waktu singkat. Para pekerja saling berpandangan. Siapakah engkau? Tanya salah seorang dari mereka. Pria tua itu tersenyum samar. Orang-orang memanggilku Mbah Janggut. Aku datang untuk membantu. Tanpa menunggu jawaban, Mbah Janggut mulai mengangkat batu-batu besar dengan mudahnya, seolah tidak berbobot. Para pekerja hanya bisa melongo tak percaya. Malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam sekejap, batu-batu yang sebelumnya sulit diangkat kini tersusun rapi. Dinding-dinding menara mulai berdiri. Hingga fajar menyingsing, menara megah yang menyerupai candi telah berdiri tegak di sisi masjid. Orang-orang Kudus terbangun dan melihat bangunan itu dengan mata terbelalak. Bagaimana mungkin? Bukankah kemarin masih berupa pondasi? Namun, sosok Mbah Janggut telah menghilang, seolah ia hanya datang untuk menjalankan tugasnya. Pagi itu, mentari perlahan menyapu gelapnya malam. Cahaya keemasan menyinari kota Kudus, menyusup di antara dedaunan pohon yang berembun. Namun, ada satu hal yang lebih menyilaukan mata penduduk, sebuah menara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menara itu berdiri tegak, menjulang tinggi di sisi masjid yang baru dibangun. Struktur bangunannya begitu unik, dengan ornamen-ornamen khas candi yang menghiasi setiap sudutnya. Batu bata merah tersusun rapi, membentuk bangunan yang tampak begitu kokoh, seolah-olah telah berdiri selama ratusan tahun. Seorang lelaki tua yang setiap hari berjualan di pasar, Pak Rono, berdiri terpaku. Matanya membelalak, tangannya gemetar saat menunjuk menara itu. Astaga, bagaimana mungkin? Kemarin di sini hanya ada pondasi. Ibu-ibu yang sedang berjalan menuju pasar berhenti, saling berbisik dengan ekspresi penuh tanda tanya. Bukankah pembangunan menara ini masih lama? Tanya salah seorang dari mereka. Tak lama, sekelompok pemuda datang berlari dari kejauhan. Salah satu dari mereka, Joko, langsung bertanya dengan napas terengah-engah. Pak, siapa yang menyelesaikan menara ini tadi malam? Aku dan teman-temanku bekerja hingga larut malam, tapi masih jauh dari selesai. Seorang murid Sunan Kudus, yang juga membantu dalam pembangunan, hanya bisa menggelengkan kepala. Kami juga tidak tahu. Tadi malam, kami kelelahan dan tidur. Tapi saat bangun, menara ini sudah berdiri kokoh. Semua orang terdiam. Hanya satu pertanyaan yang mengisi kepala mereka. Siapa yang membangun menara ini dalam semalam? Di antara mereka yang tercengang, hanya Sunan Kudus yang tetap tenang. Ia sudah menduga bahwa kehadiran Mbah Janggut bukanlah kebetulan. Namun, ia juga tidak ingin masyarakat terlalu terpaku pada hal-hal mistis. Seorang lelaki muda, dengan mata penuh ketakutan, mendekat ke arah Sunan Kudus. Tuan, maafkan saya. Tadi malam, saya melihat sesuatu. Sunan Kudus menatapnya dengan lembut. Apa yang kau lihat, anak muda? Lelaki itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Saya tidak bisa tidur tadi malam, jadi saya berjalan ke arah masjid untuk melihat pembangunan. Tapi, saat saya mendekat, saya melihat sosok lelaki tua berjanggut panjang mengangkat batu bata sendirian. Tangannya begitu kuat, dan gerakannya sangat cepat, seolah-olah ia bukan manusia biasa.
Orang-orang yang mendengar cerita itu langsung saling berpandangan. Apakah dia jin? Atau wali yang datang membantu? Bisik salah seorang penduduk. Namun, Sunan Kudus hanya tersenyum. Ia meletakkan tangan di bahu lelaki muda itu dan berkata dengan tenang, "Jangan takut. Jika ia membantu untuk kebaikan, maka kita harus bersyukur. Yang terpenting, kita tidak boleh sombong dengan bangunan ini. Ingatlah, ini adalah rumah Allah, bukan sekadar menara yang indah." Mendengar itu, hati masyarakat menjadi lebih tenang. Namun, tetap saja, ada perasaan kagum dan takjub yang sulit dihilangkan. Seiring berjalannya waktu, Menara Kudus menjadi kebanggaan masyarakat. Namun, ada satu pesan dari Sunan Kudus yang terus diingat oleh semua orang. Jangan pernah mengambil batu bata dari menara ini untuk kepentingan pribadi. Pada suatu hari, seorang lelaki bernama Wiryo datang ke masjid dengan wajah gelisah. Tangannya membawa sebongkah batu bata merah yang terlihat usang. "Tuan Sunan, maafkan saya. Saya telah melakukan kesalahan," katanya dengan suara bergetar. Sunan Kudus menatapnya dengan penuh ketenangan. "Apa yang telah kau lakukan, wahai saudaraku?" Wiryo menundukkan kepalanya, merasa malu untuk mengaku. Namun, akhirnya ia berkata, "Beberapa hari lalu, saya mengambil satu batu bata dari menara ini. Saya dengar, batu bata dari bangunan suci memiliki kekuatan gaib, jadi saya ingin menyimpannya sebagai jimat." Orang-orang yang mendengar pengakuan itu langsung terkejut. "Astaga! Berani sekali kau mengambilnya," seru seorang penduduk. Dengan mata berkaca-kaca, Wiryo melanjutkan ceritanya. "Tapi sejak saya mengambilnya, saya mengalami mimpi buruk setiap malam. Saya melihat seorang lelaki tua berjanggut panjang menatap saya dengan tajam, seolah-olah ingin mengambil kembali batu bata ini. Setiap kali saya tidur, saya merasa ada sesuatu yang menghimpit dada saya. Saya tidak tahan lagi, maka saya datang ke sini untuk mengembalikan batu ini." Sunan Kudus tetap tersenyum lembut. Ia menerima batu bata itu dan berkata, "Bukan batu ini yang memiliki kekuatan, melainkan rasa bersalah di hatimu yang membuatmu tersiksa. Rumah Allah tidak untuk dirusak, melainkan untuk dijaga. Bersyukurlah kau menyadari kesalahanmu sebelum terlambat." Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mengambil batu bata dari Menara Kudus. Mereka percaya bahwa bangunan ini dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat, dan setiap orang harus menghormatinya. Tahun demi tahun berlalu, Menara Kudus tetap berdiri kokoh. Tak terhitung berapa kali gempa mengguncang tanah Jawa, tetapi menara itu tak pernah runtuh, tak pernah goyah sedikitpun. Suatu hari, seorang arsitek dari negeri jauh datang ke Kudus. Ia berdiri di depan menara, mengamati setiap sudutnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Menara ini seharusnya sudah runtuh sejak lama," katanya sambil mengusap janggutnya. "Struktur bangunannya tidak biasa, dan usianya sudah ratusan tahun. Tapi mengapa masih kokoh?" Penduduk Kudus hanya tersenyum. Mungkin karena ini bukan sekadar bangunan biasa. Ini adalah bukti dari ketulusan dan keberkahan. Kini, Menara Kudus bukan hanya menjadi bangunan bersejarah, tetapi juga simbol kebijaksanaan Sunan Kudus dalam berdakwah. Ia tidak memaksakan ajaran Islam dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan dan penghormatan terhadap budaya setempat. Seorang pemuda yang baru pertama kali datang ke Kudus bertanya kepada kakeknya, "Kakek, mengapa menara ini bentuknya seperti candi, bukan seperti menara masjid pada umumnya?" Kakeknya tersenyum dan menatap menara itu dengan penuh kebanggaan. Karena Islam di sini bukan datang untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyatu dengannya. Itulah ajaran Sunan Kudus, Islam yang penuh kasih sayang, bukan paksaan. Pemuda itu mengangguk perlahan. Hatinya tersentuh. Ia sadar bahwa di balik menara ini, ada pesan besar tentang persatuan, toleransi, dan kebijaksanaan. Bertahun-tahun setelah Menara Kudus berdiri, sebuah cobaan besar datang menimpa penduduk Kudus. Musim kemarau panjang melanda, menyebabkan sawah-sawah mengering, sungai-sungai menyusut, dan sumber air di banyak sumur mulai habis. Tanah retak-retak di bawah sinar matahari yang membakar, dan wajah-wajah penduduk dipenuhi kecemasan. Di pasar, seorang ibu tua berjongkok di depan dagangannya yang mulai layu. "Jika kemarau ini berlanjut, kita tidak akan punya cukup makanan," keluhnya kepada seorang pedagang lain. Seorang pria paruh baya menghela napas panjang. "Hujan tak turun berbulan-bulan. Kami sudah berdoa setiap hari, tetapi langit tetap tak memberi pertanda." Di tengah kepanikan itu, banyak penduduk mulai kehilangan harapan.
Beberapa bahkan berbisik-bisik bahwa mungkin Tuhan telah murka kepada mereka. Namun, Sunan Kudus tetap tenang. Ia mengumpulkan masyarakat di halaman masjid, berdiri di depan menara yang menjulang tinggi. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia berbicara kepada mereka. Wahai saudara-saudaraku, jangan biarkan kemarau ini menggoyahkan iman kita. Allah sedang menguji kita. Bersabarlah, dan mari kita berdoa bersama dengan penuh keikhlasan. Matahari masih menyengat, tetapi kali ini ada secercah harapan di mata para penduduk. Mereka tahu bahwa Sunan Kudus tak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Sunan Kudus dan para santrinya berkumpul di dalam masjid. Cahaya lampu minyak berkelip redup, menerangi wajah-wajah yang penuh harap. Kita akan melakukan sholat istisqa, kata Sunan Kudus. Memohon hujan kepada Allah dengan hati yang penuh ketundukan. Lalu, dalam kesunyian malam, terdengar suara lantunan sholawat yang begitu merdu dan menyentuh hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suara sholawat itu menggema, menyusup ke dalam setiap hati yang hadir. Para penduduk yang berkumpul di luar masjid pun ikut menundukkan kepala, merasakan getaran iman yang kuat dalam jiwa mereka. Setelah sholat dan doa panjang, Sunan Kudus menengadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ampuni dosa-dosa kami, dan berilah kami hujan sebagai rahmat MU. Malam tetap gelap, tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda hujan. Namun, tidak ada satupun yang pergi dari tempat itu. Mereka menunggu, dengan hati yang penuh harapan. Tiba-tiba, angin berembus lembut. Seorang anak kecil menarik lengan ibunya. Ibu, lihat, awan mulai berkumpul. Langit yang sebelumnya bersih kini mulai ditutupi oleh gumpalan awan hitam. Udara yang panas perlahan berubah menjadi sejuk. Dan kemudian, rintik pertama jatuh ke tanah. Hujan! Seseorang berteriak. Dalam hitungan menit, hujan turun dengan deras. Tanah yang kering menyerap setiap tetesnya dengan rakus, dan udara dipenuhi dengan aroma bumi yang basah. Orang-orang berlarian ke tengah lapangan, menangis haru di bawah guyuran hujan. Seorang pemuda bersujud di tanah yang mulai basah, air matanya bercampur dengan air hujan. Allah telah mengabulkan doa kita. Sunan Kudus tersenyum. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan bersabar. Di tengah kebahagiaan masyarakat Kudus, ada satu orang yang tidak senang. Ki Joyo, seorang saudagar kaya yang iri terhadap pengaruh Sunan Kudus, hanya bisa menggertakkan giginya. Setiap kali dia berdoa, orang-orang semakin mencintainya, gumamnya dengan penuh kebencian. Aku harus melakukan sesuatu agar dia tidak semakin berkuasa di kota ini. Ki Joyo bukan hanya seorang saudagar biasa. Ia memiliki banyak pengikut, orang-orang yang tunduk padanya karena harta dan kekuasaannya. Ia tahu, jika Sunan Kudus terus dihormati, maka pengaruhnya akan semakin berkurang. Suatu malam, Ki Joyo mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya. Dengarkan baik-baik, katanya. Aku ingin kalian menyebarkan isu bahwa menara yang dibangun oleh Sunan Kudus adalah hasil ilmu hitam. Katakan pada semua orang bahwa ada jin yang tinggal di dalamnya. Orang-orang di sekelilingnya terdiam, tetapi tidak ada yang berani membantah. Ki Joyo tersenyum puas. Ia yakin bahwa jika masyarakat mulai takut, maka Sunan Kudus akan kehilangan kepercayaan mereka. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Benarkah menara ini dibangun oleh jin? Tanya seorang ibu kepada tetangganya. Aku mendengar ada suara-suara aneh di malam hari, sahut yang lain. Rasa takut mulai merayap di hati beberapa penduduk. Mereka mulai ragu, meskipun sebelumnya mereka telah menyaksikan sendiri keajaiban yang terjadi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Sunan Kudus, ia tidak marah. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, orang yang iri akan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kebaikan. Tapi kita tidak boleh membalas dengan kebencian. Namun, murid-muridnya tidak bisa menerima begitu saja. Salah satu santrinya, Farhan, berkata dengan geram, Guru, izinkan kami melawan mereka. Kami tidak bisa membiarkan orang-orang menuduh guru menggunakan ilmu hitam. Sunan Kudus menggeleng. Sabar, Farhan. Jika kita membalas dengan amarah, maka kita sama saja dengan mereka. Kita akan membuktikan kebenaran dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Maka, Sunan Kudus mengumpulkan masyarakat di halaman masjid. Ia berdiri di depan menara dan berbicara dengan tenang. Saudara-saudaraku,
menara ini dibangun dengan kerja keras dan doa, bukan dengan ilmu hitam. Jika kalian ragu, datanglah dan lihat sendiri. Tak ada jin, tak ada sihir, hanya batu bata dan ketulusan hati. Beberapa orang yang sebelumnya ragu mulai merasa malu. Mereka sadar bahwa mereka hampir termakan oleh fitnah. Sementara itu, Ki Joyo yang menyaksikan dari kejauhan merasa geram. Rencananya gagal total. Setelah kejadian itu, Menara Kudus tetap menjadi simbol kebenaran dan kebijaksanaan. Sunan Kudus terus mengajarkan Islam dengan kelembutan, dan masyarakat semakin mencintainya. Suatu hari, seorang pria tua yang pernah meragukannya datang dan berkata, "Maafkan aku, Tuan Sunan. Aku dulu ragu, tapi kini aku tahu bahwa engkau adalah orang yang benar." Sunan Kudus tersenyum. "Tak perlu meminta maaf. Yang penting, sekarang kau telah melihat kebenaran dengan hatimu sendiri." Menara Kudus tetap berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari sejarah panjang perjuangan dan kebijaksanaan seorang wali yang tidak hanya membawa ajaran Islam, tetapi juga cinta dan kedamaian bagi semua. Dan hingga kini, menara itu masih kokoh, mengingatkan kita bahwa iman, kesabaran, dan keikhlasan akan selalu mengalahkan fitnah dan kebencian. Tahun demi tahun berlalu, dan Menara Kudus tetap berdiri kokoh di tengah kota. Bukan hanya sebagai simbol keajaiban, tetapi juga sebagai lambang kebijaksanaan Sunan Kudus dalam menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan penuh kasih sayang. Setiap kali orang-orang melewati menara itu, mereka selalu teringat akan ajaran Sunan Kudus yang begitu lembut dalam berdakwah. Ia tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada siapapun, tetapi justru mengajak dengan akhlak yang baik dan keteladanan. Suatu hari, seorang pedagang dari daerah lain datang ke Kudus. Ia seorang saudagar kaya yang terbiasa berdagang di berbagai kota besar. Saat melihat Menara Kudus, ia mengernyitkan dahi. "Kenapa menara ini bentuknya seperti candi?" tanyanya dengan nada sedikit meremehkan kepada seorang penduduk setempat. Penduduk itu tersenyum. Karena Sunan Kudus ingin Islam bisa diterima dengan cara yang baik, tanpa memaksa orang untuk melupakan budayanya. Pedagang itu menggeleng-gelengkan kepala. "Tapi bukankah Islam berbeda? Kenapa tidak menghancurkan semua yang lama dan menggantinya dengan yang baru?" Dari kejauhan, seorang lelaki tua datang menghampiri. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Anakku, Islam tidak datang untuk merusak, tetapi untuk menyempurnakan. Jika kau ingin menanam benih, apakah kau akan membakar seluruh ladang terlebih dahulu?" Pedagang itu terdiam. Kata-kata lelaki tua itu begitu dalam dan menyentuh hatinya. Ia mulai melihat menara itu dengan cara yang berbeda, bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Di suatu pagi yang cerah, seorang pria muda bernama Rahmat datang ke Kudus. Ia berasal dari kota lain, seorang pemuda yang penuh rasa ingin tahu tentang sejarah Islam di tanah Jawa. Saat melihat Menara Kudus, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bentuknya yang unik, perpaduan antara arsitektur Hindu-Buddha dan Islam, membuatnya bertanya-tanya. Ia pun bertanya kepada seorang penjaga masjid, "Apa rahasia di balik menara ini?" Penjaga itu tersenyum dan menjawab, "Rahasia terbesar menara ini bukan hanya pada bentuknya, tetapi pada pelajaran yang diajarkan oleh Sunan Kudus, Islam yang ramah, penuh cinta, dan menghargai keberagaman." Rahmat terdiam. Ia berjalan mengelilingi menara, merasakan betapa besar makna yang tersembunyi di balik setiap bata merah yang tersusun rapi. Ia menyadari bahwa kebesaran Islam bukan terletak pada kekuatannya untuk mengubah secara paksa, tetapi pada kemampuannya untuk merangkul dan menginspirasi. Saat matahari mulai condong ke barat, Rahmat berdiri di bawah bayangan menara. Dalam hatinya, ia berjanji untuk membawa ajaran Islam dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Sunan Kudus, dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan cinta. Setiap hari, banyak orang datang ke Menara Kudus. Ada yang sekadar berziarah, ada pula yang mencari ketenangan hati. Suatu hari, seorang wanita tua datang dengan langkah perlahan, dibantu oleh cucunya yang masih kecil. Matanya basah oleh air mata. Ia berdiri di bawah menara, menengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, jika hamba masih diberikan kesempatan, izinkan hamba melihat anak hamba kembali." Cucunya yang masih kecil menatapnya dengan bingung. "Nenek, mengapa nenek menangis?" Wanita tua itu mengusap air matanya. "Dulu, ibumu pergi merantau dan tak pernah kembali. Aku selalu berdoa agar suatu hari ia pulang." Beberapa orang yang mendengar kisah itu ikut terharu. Mereka tahu bahwa Menara Kudus bukan hanya tempat bersejarah,
tetapi juga tempat di mana banyak orang menuangkan harapan dan doa mereka. Tak lama setelah itu, keajaiban terjadi. Seorang wanita dengan wajah yang tak asing tiba-tiba muncul di halaman masjid. "Ibu!" Suara itu terdengar lirih, hampir tak percaya. Wanita tua itu menoleh, dan seketika matanya membesar. Ia terisak, tubuhnya gemetar, lalu segera berlari tertatih ke arah anaknya yang telah lama hilang. Di bawah Menara Kudus, doa yang tulus selalu menemukan jalannya untuk dikabulkan. Menara Kudus telah menjadi bagian dari sejarah yang tak tergantikan. Generasi demi generasi datang dan pergi, tetapi kisah tentang kebijaksanaan Sunan Kudus tetap hidup di hati masyarakat. Seorang kakek duduk di teras rumahnya, dikelilingi oleh cucu-cucunya yang penasaran. "Kakek, kenapa Menara Kudus tidak pernah runtuh meskipun sudah sangat tua?" tanya salah seorang cucunya. Kakek itu tersenyum. Karena menara ini dibangun bukan hanya dengan bata dan semen, tetapi dengan doa dan keikhlasan. Anak-anak itu mengangguk, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami makna di balik kata-kata kakek mereka. Namun, satu hal yang mereka tahu, Menara Kudus bukan sekadar bangunan, tetapi simbol dari kekuatan iman dan ketulusan hati. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Cahaya jingga memancar di langit, membingkai siluet Menara Kudus dengan keindahan yang luar biasa. Seorang pemuda yang baru pertama kali mengunjungi tempat itu berdiri memandang menara dengan penuh kekaguman. "Begitu banyak kisah di balik menara ini," gumamnya. Seorang lelaki tua yang duduk di bangku dekat masjid menoleh dan tersenyum. "Dan kisah itu akan terus diceritakan, agar kita semua bisa belajar darinya." Pemuda itu mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa Menara Kudus bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang pelajaran hidup yang tak akan pernah usang. Langit semakin gelap, dan bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Namun, Menara Kudus tetap berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari keimanan, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang tak akan pernah pudar oleh waktu.